Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia. Namun dalam kesempatan yang paling singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa syarahan singkat yang mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjudul Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Pada zaman sekarang banyak manusia yang salah mengartikan apa artinya mahabbah. Dan pada zaman sekarang banyak manusia yang salah menerjemahkan dalam kehidupan apa maksudnya mahabbah. Dan pada zaman sekarang banyak manusia yang salah mengaplikasikan mahabbah dalam dirinya. Dikarenakan mahabbah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena ucapan terlalu miskin untuk mewakili rasa. Oleh sebab demikian, cinta kita kepada seseorang tidak memada hanya dengan ucapan, tetapi harus disertakan dengan perbuatan. Misalnya kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada guru kita. Wahai ibu, aku sangat cinta kepada engkau. Wahai guruku, aku sangat cinta kepada engkau. Apakah itu memada sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada orang tua dan guru kita? Memada? Tidak, saudara. Kenapa? Karena kata-kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Kalau kita benar-benar cinta kepada orang tua kita, kalau memang benar cinta kepada guru kita, maka kita akan melakukan apapun itu yang membuat mereka bangga, bahagia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Demikian pula dengan cinta kita kepada baginda Rasul. Cinta kita kepada baginda Rasul juga tidak memadah hanya dengan ucapan, tetapi juga harus disertakan dengan perbuatan. Namun bagaimana cinta kita kepada baginda Rasul? Yang pertama, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka banyak menyebut sesuatu. Kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul, pasti kita banyak menyebutnya. Apa realitasnya? Apa pemakaiannya? Memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kepada baginda Rasul. Biasanya orang yang mencintai itu pasti menjaga peninggalannya. Kita punya orang tua dan ada warisan. Tentu kita jaga dan kita pelihara warisannya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan baginda Rasul. Tetapi baginda Rasul tidak meninggalkan kepada kita kebun yang luas, tidak meninggalkan kepada kita perusahaan yang banyak, tidak meninggalkan kepada kita harta yang melimpah, tetapi yang beliau tinggalkan kepada kita untuk kita jaga dan kita pelihara bersama-sama. Apa yang beliau tinggalkan? Terdapat dalam hadis yang dinukil dari Katsir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar yang berbunyi, taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima. Telah kutinggalkan pada kalian semua dua perkara yang kalian semua tidak akan sesat bila kalian semua berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah baginda Rasul. Yang ketiga, warisan yang beliau tinggalkan kepada kita terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama adalah pengwaris para nabi-nabi. Kalau demikian, warisan yang beliau tinggalkan kepada kita tiga: Al-Quran, sunnah dan para alim ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga. Inilah warisan yang perlu kita pelihara. Warisan yang kita laksanakan dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat.
Warisan yang pertama Al-Quran, kitab suci kita orang Islam. Namun bagaimana cara kita memelihara warisan yang bernama Al-Quran itu? Yang pertama, usahakanlah agar membaca Al-Quran menjadi salah satu hobi dalam kehidupan kita. Dikarenakan orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, baginda Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, "Mathalul mu'minul ladzi la yuqra'u Qur'ana kamathalit tamarati la riyahu laha wa ta'amuha hulun." Perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma yang tidak berbau harum tetapi manis rasanya. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Setelah membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan kepada tahapan yang kedua, yaitu mencoba memahami isinya lewat segala kesempatan yang memang mungkin. Adakala dengan cara mengaji, berdiskusi, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Ini cara kita menjaga warisan yang bernama Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Warisan yang kedua, sunnah. Di antara fungsinya adalah menjelaskan perkara-perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan aqimis shalah, kerjakan salat. Al-Quran mengatakan watimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji. Bagaimana cara mengerjakan salat? Bagaimana cara manasik haji? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Namun untuk memahami Al-Quran dan sunnah, jalan apa yang harus kita tempuh? Yaitu melalui warisan yang ketiga, para alim ulama. Percaya atau tidak, diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para alim ulama. Karena jikalau bukan para ulama yang mendidik kita, jikalau bukan para ulama yang mengajarkan kita, maka hidup kita pasti akan salah, bahkan akan seperti binatang. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri berkata, laulal ulama ulasaran nasu matalal bahaim. Jikalau bukan para alim ulama, manusia pasti akan menjadi seperti binatang. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Oleh sebab demikian, kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul, maka jagalah tiga warisan tersebut. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Demikian pula dengan baginda Rasul. Baginda Rasul mencintai kita umatnya juga tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga disertakan dengan perbuatan. Namun bagaimana cinta baginda Rasul kepada kita umatnya? Bukti yang pertama, bahwa hidup beliau miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau bacakan. Doa ini diriwayat oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan miskin. Ya Allah, perkumpulkan saya di yaumil akhirah bersama orang-orang miskin. Menurut sejarah, bahwa hidup beliau, rumah beliau sangatlah kecil. Terkadang beliau sarapan dengan segelas air zam-zam, sepotong roti, terkadang 3 butir kurma. Di tengah kemiskinannya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menantang beliau dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Duha yang berbunyi, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau kepengen kekayaan yang luas, kami angkat engkau menjadi raja di raja. Kalau engkau kepengen harta yang melimpah, Jabal Uhud sanggup kami jadikan emas. Ditawarkan semacam itu, baginda Rasul menjawab, idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah,
apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikanlah saya emas sebesar Jabal Uhud, berikanlah saya kekayaan yang melimpah sekalipun, seluruhnya tidak akan menyenangkan hati saya selama saya mendengar satu saja dari umatku ada dalam neraka. Hadirin kaum muslimin, cinta baginda Rasul kepada kita umatnya. Bukti yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita umatnya. Bahwa ketika beliau hendak wafat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel, "Ya Israel, tolong kau pergi ke alam bumi, cabut nyawa kekasihku Muhammad." Lalu malaikat Israel pun datang kepada baginda Rasul dengan bentuk manusia. "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala hari ini memerintahkanku untuk mencabut nyawamu, bila engkau izinkan." Mendengar ini baginda Rasul bertanya kepada malaikat Israel, malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa kabar gembira kepadaku hari ini?" Jibril pun menjawab, "Allah Subhanahu wa taala telah mengampun seluruh dosamu, pintu langit terbuka, para malaikat berbaris menunggu kedatangan ruhmu yang suci." Alhamdulillah, kata baginda Rasul. "Lalu bagaimana dengan keadaan umatku ya Jibril?" "Tenang ya Rasulullah, umatmu juga telah diberikan fasilitas. Kata Allah, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka." Surgaku kuharamkan untuk seluruh umat kecuali umatmu wahai Muhammad telah masuk ke dalamnya. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Kemudian dicabutlah nyawa beliau perlahan-lahan sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, apakah seperti ini sakit dicabut nyawa?" "Iya ya Rasulullah." "Ya Allah, berikan saya yang menanggung sagatul umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Biarkan aku yang menanggung sagatul maut umatku ya Allah." Lalu sampailah nyawa beliau ke tenggorokan. Sayyidah Fatimah mendekatkan talinya kepada pipi baginda Rasul. Kalimat yang terakhir yang Rasulullah ucapkan yaitu as-salah an-nisa ummati ummati. Dengan kalimat itu baginda Rasul pulang menghadap Allah. Kalimat yang terakhir yang beliau ucapkan, umatku, umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita. Tapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya. Meninggalkan pakaiannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan Al-Qur'annya. Padahal kelak di yaumil akhirah beliau bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberi izin untuk memberi minum umatnya yang sedang kehausan. Kelak di yaumil akhirah beliau bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya umatnya yang sedang dalam neraka untuk diberi izin mencari yang dalam hati iman, dan dalam hati umatnya cuma terdapat iman sekecil biji zarah. Kelak di yaumil akhirah beliau bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberi izin mencari umatnya yang dalam neraka yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sibuk di akhirat mencari kita umatnya. Apa tidak sepantasnya kita juga sebagai umatnya mencintai beliau dengan sesungguh-sungguhnya. Hadirin kaum muslimin, alhasil atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa cinta kita kepada seseorang tidak memadah hanya dengan ucapan, tetapi harus disertakan dengan perbuatan. Kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul, maka memperbanyaklah selawat kepadanya dan menjaga peninggalannya. Al-Quran, Sunnah, dan para ahli ulama. Baginda Rasul juga mencintai kita, juga tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan. Beliau rela miskin, beliau rela dilemparkan tai lembu demi kita umatnya.
Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia, alhasil atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari syarah singkat tadi, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.